Perkembangan Islam di Nusantara tak bisa dilepaskan dari keberadaan dan peran kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Tercatat ada banyak kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Kesultanan dan kerajaan Islam ini berdiri dan tersebar di hampir seluruh Indonesia, mulai dari wilayah barat hingga timur Nusantara. Pengaruh dan bekas peninggalan sejumlah kerajaan ini pun dapat ditemukan sampai saat ini. Lantas, kira-kira apa saja kerajaan Islam di Indonesia yang pernah ada? Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Berikut sejumlah kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. 1. Kerajaan Perlak. Berdasarkan hasil seminar sejarah Islam di Medan pada 1963, seminar sejarah Islam di Banda Aceh pada 1978, serta seminar sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara pada 1980 di Banda Aceh, Kerajaan Perlak dikukuhkan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Bukti keberadaan Kerajaan Perlak, yakni Kitab Idarul Haq karya Abu Ishaq Makarani Al-Fasi, Kitab Tazkirah Tabakat Junus Sultan As-Salatin oleh Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Asya, dan catatan Sayyid Abdullah Ibn Sayyid Habib Saifuddin tentang silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai. Dari bukti-bukti tersebut, Kerajaan Perlak diketahui berdiri di Aceh pada 1 Muharram 225 H atau 840 M. Raja pertamanya adalah Sayyid Abdul Aziz, yang bergelar Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Perlak mengalami kemunduran karena ketidakstabilan pemerintahan akibat persaingan antar anggota keluarga kerajaan. Sehingga para pedagang banyak yang mengarahkan aktivitas perniagaannya ke tempat lain, yakni Pasai. 2. Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan Samudera Pasai berdiri menggantikan Kerajaan Perlak yang sudah berada di ambang keruntuhannya. Raja pertamanya Sultan Malik Al-Saleh tahun 1285 sampai tahun 1297 mempersunting putri penguasa Perlak yaitu Putri Ganggang Sari. Demikian Perlak disatukan dengan Samudera Pasai. Pada masa Malik Al-Tahir II tahun 1326 sampai tahun 1348, Samudera Pasai mengalami kemajuan pesat. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India dan Arab semakin erat lewat kegiatan perdagangan. Kerajaan Samudera Pasai mulai mengalami kemunduran sejak Sultan Malik Al-Tahir III karena pemerintahannya kurang jelas. Pada 1521, Samudera Pasai akhirnya dikuasai oleh Portugis. 3. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan kesultanan Islam yang paling berpengaruh di sekitar Selat Malaka, Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kemunduran Samudera Pasai diikuti dengan perkembangan Malaka sebagai pelabuhan dan pusat perniagaan di Asia Tenggara. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini didirikan oleh seorang pangeran dari Blambangan, Jawa Timur yang bernama Paramisora. Ia melarikan diri dari serangan tentara Majapahit. Setelah bertemu dengan Sidi Abdul Aziz, ia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Syah. Ia kemudian dipercaya sebagai pemimpin dan membangun kerajaan Malaka. Iskandar Syah pun ditetapkan sebagai sultan pertama kerajaan tersebut. Setelah direbut oleh bangsa Portugis, kerajaan Malaka mengalami keruntuhan pada 1511. Kerajaan tersebut lebih kurang hanya berdiri selama 1 abad. 4. Kerajaan Aceh. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, pusat perdagangan kembali ke Aceh. Kala itu, Aceh dikuasai kerajaan Pedir tapi berhasil memperoleh kemerdekaan. Dan berdirilah kerajaan Aceh sekitar tahun 1514 dengan raja pertamanya, yakni Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Mugayat. Raja pertama dan beberapa sultan berikutnya berusaha menyerang Portugis di Malaka. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai masa kejayaannya dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Namun sayangnya, Malaka belum juga jatuh ke tangan Aceh. Kemunduran Aceh dimulai ketika Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya, yaitu Iskandar Tani. Pada 1641, Iskandar Tani digantikan permaisurinya. Permaisuri dan penggantinya pun tidak cakap dalam menghadapi kelicikan VOC.
5. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah ini didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad 15. Demak merupakan kesultanan peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Dalam perkembangannya, Demak berperan besar terhadap penyebaran Islam di Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur, seperti Kalimantan, Makassar, Ternate, dan Ambon. Kemunduran Demak diakibatkan perebutan kekuasaan antar anggota keluarga kerajaan setelah Sultan Trenggono tahun 1521 sampai tahun 1546 gugur. Seharusnya, Pangeran Sekar Sedalepen yang menjadi penggantinya. Tapi ia dibunuh oleh Pangeran Prawoto, anak Sultan Trenggono. Saling bunuh-membunuh di antara keluarga kerajaan pun tidak bisa dicegah. Pada akhirnya, menantu Sultan Trenggono yakni Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Pajang. Perpindahan inilah yang membuat berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. 6. Kerajaan Pajang. Hadiwijaya menjadi raja pertama kerajaan Pajang. Demak yang waktu itu telah diserahkan kepada Arya Pangiri, anak Sunan Prawoto, pun tunduk kepada Pajang. Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya mengalami perkembangan dan wilayah kekuasaan yang cukup luas. Dan pada 1582, Sultan Hadiwijaya pun meninggal dunia. Arya Pangiri kemudian merebut Pajang dan berhasil menaiki tahta. Pangeran Benowo, putra Sultan Hadiwijaya kemudian merebut kembali kekuasaan Arya Pangiri dengan bantuan Sutawijaya, anak angkat Sultan Hadiwijaya. Usai direbut, Pangeran Benowo justru menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Dengan berkuasanya Sutawijaya, pusat kerajaan Pajang dipindahkan ke Mataram. Demikian berakhirlah Pajang dan lahirlah Kerajaan Mataram Islam. 7. Kerajaan Mataram Islam. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya, yang memiliki gelar Panembahan Senopati. Pada masanya, Mataram menundukkan para bupati yang membangkang dan Demak. Kerajaan Cirebon dan Galuh pun ditaklukkan pada 1595. Panembahan Senopati wafat pada 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Mas Jolang atau Panembahan Sedakrabyak menggantikan ayahnya. Sayangnya, ia juga harus berpulang ketika menghadapi pemberontakan para bupati yang ingin melepaskan diri dari Mataram. Kekuasaan kerajaan Mataram dilanjutkan keturunan oleh Panembahan Senopati. Saat Amangkurat kedua memimpin, kondisi Mataram semakin kacau karena campur tangan VOC. Keadaan Mataram makin tidak menentu ketika terjadi perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut membuat wilayah Mataram harus dibagi dua menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada 1755. Perjanjian Giyanti sendiri adalah politik adu domba yang dibuat VOC di kala Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwana III berselisih. 8. Kesultanan Cirebon. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana. Akan tetapi, yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi kesultanan adalah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Ia juga pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan Kerajaan Banten. Ia aktif pula menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah tahun 1448 sampai tahun 1568 pun dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati setelah wafatnya. Perkembangan pesat Cirebon ada di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah. Kala itu, Cirebon dengan dukungan tentara Demak, yang dipimpin oleh Panglima Fatahillah membebaskan seluruh pantai utara Jawa Barat, termasuk Banten. Fatahillah juga berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta. Fatahillah dikukuhkan menjadi Bupati Jayakarta dan anak Syarif Hidayatullah bernama Hasanuddin diangkat menjadi penguasa di Banten. Cirebon pun semakin kuat dengan wilayah Banten dan Jayakarta yang berada di bawah kekuasaannya. Keruntuhan kesultanan ini disebabkan campur tangan VOC yang membagi Cirebon menjadi 3 kekuasaan, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Pada akhirnya, VOC berhasil menguasai Cirebon.